Yang saya hormati Bapak Sahalaya Manulang, yang saya hormati Ibu Shinta Damai Ronaldi Tabunan, serta teman-teman SMA Dian Harapan yang saya kasihi, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Olivia Juara Sanusi dari kelas 11 IPA 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sebuah pidato singkat dengan tema mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa pasca pandemi COVID-19. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dengan keadaan sehat sentosa. Tidak lupa kita juga bersyukur karena pada akhir tahun 2022 bangsa kita, bangsa Indonesia telah dinyatakan memasuki tahap endemi. Bolehkah saya minta tepuk tangan untuk negara tercinta kita yang berhasil melalui masa krisis pandemi? Saya harap melalui pidato ini kita dapat kembali disadarkan betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bukan saja pada krisis pandemi, namun juga pada era pasca pandemi. Memasuki tahun 2023, keadaan di Indonesia mulai membaik. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah dicabut. Yes, keadaan sudah kembali normal. Saya tidak perlu mengikuti peraturan dengan ketat. Indonesia sudah aman, sisanya adalah tugas pemerintah, bukan saya. Apakah sikap seperti itu benar? Benarkah keadaan sudah kembali normal? Nyatanya tidak. Pada era pasca pandemi, masih banyak tantangan yang ada. Masalah-masalah yang hanya dapat kita selesaikan secara kolektif. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan segalanya kepada pemerintah tanpa melakukan apapun. Duduk santai sambil berharap bahwa Indonesia akan maju, namun kita sendiri tidak melakukan apa-apa, tidak berkontribusi apa-apa untuk negara kita. Hadirin yang saya kasihi, sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kita semua ini adalah bangsa Indonesia yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk membangun negara tercinta kita. Saya ingin mengutip perkataan dari Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita, yang mengatakan, "Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat." Hadirin yang saya kasihi, perjuangan kita belum berakhir. Indonesia masih dalam masa pemulihan. Masih banyak hal yang harus dibangun. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan itu penting. Persatuan dan kesatuan akan selalu diperlukan selama Indonesia masih berdiri sebagai sebuah negara kesatuan. Peran kita dalam pemulihan negara itu penting. Jangan ada di sini dari kita yang meremehkan signifikansi perbuatan dan sikap kita sebagai individu. Karena perbuatan dan sikap kita sebagai individu itulah yang akan membentuk perbuatan dan sikap sebagai sebuah kelompok dan lalu sebagai sebuah negara yang tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi negara. Seperti perkataan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kita harus tetap bersatu. Kita ini semua adalah bangsa Indonesia. Seperti yang hadirin sekalian ketahui, 3 tahun yang lalu, banyak masyarakat Indonesia yang merasa resah karena pajak yang semakin tinggi. Hal seperti minuman bergula, kripto, dan juga tembakau, semuanya dikenakan pajak. Hal itu meresahkan masyarakat. Namun ternyata pada sekarang kita dapat melihat bahwa hal tersebutlah yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Nyatanya, Indonesia merupakan negara yang paling kuat dalam memberi subsidi kepada warganya. Dan menurut Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan memasuki resesi karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap konstan dan stabil walaupun pada masa pandemi. Namun, bukan berarti kita yang aman pada era pasca pandemi tutup mata melihat saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi
pandemi. Mereka yang tidak bisa bekerja, mereka yang tidak bisa bersekolah, mereka itu adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita tidak boleh diam. Itu juga adalah kepribadian kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Saat kita jatuh bersama, dan saat kita bangkit bersama. Namun, pasti kita semua bertanya-tanya, bagaimana kita dapat memberikan dampak bagi Indonesia? Kita ini hanyalah seorang individu. Benar itu bukan? Sebenarnya hal sesimpel mendukung bisnis lokal dibanding membeli barang-barang impor itu dapat memulihkan perputaran uang. Dan jika bisnis lokal itu berkembang, maka semakin banyak lowongan pekerjaan yang terbuka, sehingga semakin sedikit angka pengangguran dan juga angka kemiskinan. Dan semakin cepat kita dapat mencapai Indonesia yang pulih, serta Indonesia yang lebih maju, bahkan lebih maju dari sebelumnya. Itulah dampak yang kita dapat berikan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi ayo, jangan lengah. Persatuan dan kesatuan masih diperlukan pada era pasca pandemi dan juga ke depannya. Mari pertahankan persatuan dan kesatuan bangsa bagi masa depan negara. Demikian pidato saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dalam hati hadirin sekalian. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.